Nah, jadi golongan darah seseorang itu ditentukan oleh antigen. Jadi antigen itu protein yang kita bisa temukan yang ada di permukaan membran dari sel darah merahnya, ya. Jadi sel darah merahnya. Nah, nama antigen ini selain disebut antigen, ya, bisa darah merah, kita sebut sebagai aglutinogen. Jadi kalau ini sel darah merah, si aglutinogen ini ada di permukaannya, ya, di permukaan sel darah merah. Nah, ini yang kita sebut sebagai aglutinogen, ya. Nah, sedangkan aglutinin itu adalah antibodi yang mendeteksi si antigen ini, ya. Aglutinin yang mampu dia berikatan sama aglutinogen ini, itu kita sebut aglutinin, ya. Nah, jadi kalau orang yang golongan darahnya A, ya, itu karena memiliki aglutinogennya itu adalah A. Oke. Yang bergolongan darah B itu memiliki aglutinogennya itu B, ya. Yang bergolongan darah O, aglutinogennya nggak ada. O itu sebenarnya 0. Jadi kalau orang benar golongan darah ya, O itu sebenarnya 0, nggak ada. Maksudnya itu ya nggak ada aglutinogen, gitu ya. Dia nggak punya aglutinogen. Kalau yang golongan darah AB, tentu berarti dia punya golongan aglutinogennya A dan aglutinogennya B, gitu ya. Nah, ini aglutinogen. Kalau aglutinin kan tadi yang berikatan dengan antibodi, gitu ya, dengan antigen. Tentunya kalau golongan darah A, nggak mungkin dong aglutininnya A, karena kalau aglutininnya A, dia akan berikatan sama ini, dan itu tidak boleh. Karena kalau terjadi ikatan, itu akan menyebabkan aglutinasi, ya. Sehingga kalau orang golongan darah A itu, aglutininnya pasti B, lawannya, gitu ya. Kalau orang golongan darah B, aglutininnya pasti A. Golongan darah O, aglutininnya dia punya dua, ada yang A dan ada yang B. Kalau golongan darah AB, tentu dia nggak punya dua-duanya, gitu ya. Kalau dia punya dua-duanya, nanti nyerang ke sel darah merahnya, rusak sel darah merah. Itu. Bayang ya? Jelas? Jelas ya? Nah, jadi oh, di sini. Ya, jadi orang yang bergolongan darah A, tadi yang sudah saya sampaikan, tentu berarti dia aglutinogennya A. Nih, ya. Nih, ini golongan darah A, ini berarti ya, ini golongan darah B, ini AB, dia punya kedua-duanya, dia tidak punya kedua-duanya, kita sebut O. Aglutininnya ini, ya, antibodinya berlawanan ya dengan yang aglutinogennya. Jadi kalau sama ya bahaya ya. Sama. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang nih kita lihat ada berapa orang yang bergolongan darah A. Bisa raise hand yang bergolongan darah A? Yang bergolongan darah A, silakan raise hand. Ada berapa nih? Gimana sih ngitung raise hand-nya? Ada berapa nih yang raise hand? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ya? 13 yang raise hand. Oke, ada 13. 13. Yang golongan darah ya? Golongan darah A boleh turun tangannya. Sekarang yang golongan darah B. Ada berapa orang? Silakan raise hand. 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Golongan darah B ada 11. Ya, silahkan turun. Yang AB. Yang AB. 3 orang. Nah, 3 orang. Yang AB. Silahkan turun tangannya. Yang O. Yang O. Banyak ya. Iya, banyak ya. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Wow, 21, terus Petrus, 21, 21. Ah, kok ini sudah turun 21 ya? 21 udah 2. 22 kayaknya ya. Total berapa nih? 13, 24, 25, 49. Ada yang belum nih? Siapa yang belum? Ada yang nggak tahu golongan darahnya apa? Siapa yang nggak tahu golongan darahnya? Ada yang nggak tahu golongan darahnya? Edwin, kamu nggak tahu golongan darah kamu? Hah? Oh, tadi udah angkat tangan ya? Udah, Bu. Oh, saya. Yang lain? Ini kok nggak pas nih? 49. Sudahlah. Oke. Jadi paling banyak di sini, grup ini paling banyak golongan darah O, kemudian diikuti golongan darah A, ya. Kemudian B, yang paling sedikit itu AB, ya. Nah, jadi ada studi sebenarnya ya, yang juga mereka melakukan apa ya, kayak survei gitu ya, golongan darah yang paling banyak di dunia itu golongan darah apa. Nah, ini nih golongan darah yang paling banyak di dunia, gitu ya. Paling banyak itu katanya adalah golongan darah O, baik yang kulit putih, kulit hitam, Asia, jadi paling banyak adalah golongan darah O. Yang kedua adalah A, yang ketiga B, yang paling sedikit adalah AB. Benar ya? Sama ya? Seperti yang kita punya di kelas ini ya? Kalau kalian lihat kan, yang paling banyak tadi ini yang O, ini masih ada ya, nomor 1, yang O. Nomor 2 adalah yang A, nih. Nomor 3 adalah yang B, yang paling sedikit adalah AB. Benar ya? Benar ya, berarti ya uji yang mereka lakukan. Bahwa ini dari tahun berapa nih ya, mereka melakukan tahun 1900 ya, jadi polanya sampai tahun 2020 juga sama ya polanya ya, bahwa yang paling banyak itu sampai sekarang ya memang seperti ini pattern-nya gitu. Paling banyak itu golongan darah O, kemudian A, B, dan AB. Ya. Sama, berarti ya pattern-nya tiap tahun dulu ya, dari tahun berapa nih? Kalau saya nggak salah, 1900 ya penelitiannya ya. 900 sekian, gitu, saya lupa. Udah lama banget gitu ya. Jadi 20 tahun, 30 tahun, sampai sekarang ini pattern-nya masih sama. Ini juga saya tiap kelas hematologi ini saya tayangin, saya hitung gitu ya, benar nggak ya? Ternyata benar polanya. Jadi udah berapa tahun di hematologi kelas ini? 3 tahun, 4 tahun. Masih seperti ini polanya ya, paling banyak itu O, yang kedua A, yang ketiga B, kemudian paling sedikit itu AB. Kasihan ya. Tapi kalau saya nanti kita diskusi ya, sebenarnya kalau menurut saya sih ini suatu berkah sebenarnya kenapa orang-orang yang golongan darah O ini paling banyak dibandingkan golongan darah AB. Benar berkah buat kita karena nanti kita diskusi yang golongan darah O ini sebenarnya dia bisa mendonorkan darahnya ke semua tipe golongan darah gitu ya.
Jadi kebayangkan kalau misalnya golongan darah O itu sedikit gitu, seperti AB misalnya kebalik gitu ya, kebayang kita butuh kebutuhan darah itu akan sangat susah gitu ya. Sehingga pengobatan ketika seseorang itu butuh darah karena operasi atau kecelakaan atau kondisi penyakit tertentu akan susah. Jadi blessing kalau misalnya ya mungkin yang Maha Kuasa menciptakan itu ada alasannya ya. Oke, itu ya. Jadi golongan darah O paling banyak ya dibandingkan golongan darah AB. Nah, ini nanti kan bisa baca nih tadi yang kita diskusikan tadi, bahwa yang golongan darah O paling banyak itu 45% ya. Nomor di mana golongan darah O itu dia tidak punya antigen A dan antigen B, tapi anti atau aglutininnya dia punya A dan aglutinin B. Kalau yang A berarti dia punya antigennya itu adalah antigen A, ya. Antibodinya adalah anti B, ya. Kalau yang B, dia antigennya itu antigen B. Kalau ini kan dia nulisnya kebalikan ya. Tidak ada antigen A. Kalau tidak ada antigen A, berarti kan dia punyanya antigennya B, ya. Nah, antibodinya tentunya di sini adalah antibodinya adalah anti-A-nya. Begitu juga dengan yang AB. Kalau AB berarti dia punya antigen A dan antigen B, tetapi antibodinya dia tidak punya. Ya. Ini paling sedikit. Nah, penyakit yang terkait darah ini ya, terkait aglutinogen ini, itu ada namanya adalah cold agglutinin disease. Kenapa disebut cold agglutinin disease? Ini karena yang agglutinin itu, ya, yang tadi antigen yang ada di permukaan sel darah merah itu, dia ini menginduksi terjadinya kerusakan sel atau disease sel pada kondisi yang sangat dingin. Jadi kalau orang yang ada di yang mendaki gunung yang di tempat dingin gitu ya, sangat rentan untuk terjadinya cold agglutinin disease ini. Nah, biasanya itu yang terjadi itu yang di ujung-ujung jari dulu ya, karena kan suhunya paling dingin ya kalau di ujung-ujung jari. Oleh karena itu yang kenapa kalau misalnya orang sakit kedinginan itu pakai kaos kaki gitu. Nah, itu salah satu area yang mana aliran darahnya sangat lambat atau paling ujung ya. Kalau tubuh kita yang di jantung, dekat jantung itu aliran darahnya itu lebih kuat, lebih banyak, sehingga proses panas, peredaran panas itu lebih banyak, lebih besar dibandingkan yang di ujung-ujung jari ini ya. Nah, itu ya kita sebut sebagai cold agglutinin disease ya. Oke. Nah, ini nih yang seru juga nih, bahwa ada nih orang yang mulai mengkaitkan golongan darah dengan psikologis seseorang gitu ya, atau kebiasaan atau izin minum ya, kebiasaan pribadi seseorang. Jadi ada yang bilang, ini saya ambil random aja di internet. Atau ada yang pernah baca bukunya nggak? Ada itu yang tentang pribadi terkait golongan darah, ada yang punya? Ada yang pernah baca? Aduh, ada yang pernah baca bukunya nggak? Nggak pernah, Bu. Nggak pernah. Oh, kalian lihatnya YouTube-an terus ya? Video terus ya? Ada yang punya? Ada tuh bukunya. Pernah baca artikelnya juga. Oh, anak sekarang. Ini harus dibiasain ya, baca-baca banyak ya. Ada tuh bukunya ya, yang dia menceritakan tiap golongan darah itu tiap golongan darah itu punya habit ya, habit spesifiknya gitu. Jadi ada yang bilang golongan darah ini sifatnya pragmatis, kemudian yaitu dia konservatif, responsibel,
Kemudian yang golongan darah B, dia sukanya traveling, kemudian unpredictable, impulsif. Kalau golongan darah AB, tipenya organized ya, kemudian cool. Ya. Kalau golongan darah O, ambisius, sociable gitu, dia sangat ramah. Kalau orang yang golongan darah O ini biasanya dia komunikatif gitu, banyak berteman sama orang lain gitu. Golongan darah O, ada yang bilang seperti itu ya. Jadi dibilang B yang adventure, AB yang thinker, yang O-nya leaders. Gitu. Ada yang percaya nggak yang ini? Kayak ini, ada yang bisa kasih? Kalau percaya nggak? Personality seorang itu bisa ditentukan dari golongan darahnya. Anissa? Iya, Anissa Bu. Dorpato. Nah, kamu percaya nggak? Enggak sih, Bu. Enggak? Kenapa enggak? Enggak apa-apa sih, Bu. Kayak saya nggak merasa ini benar gitu. Gitu. Pernah dengar isu ini nggak, Anissa? Iya, pernah sih, Bu. Terus nggak tertarik pengen tahu? Saya mikirnya kayak zodiak gitu, Bu. Jadi nggak percaya. Nggak percaya juga zodiak. Oke. Mm-mm. Nurul Aulia. Kamu termasuk yang percaya atau tidak, Nurul? Kalau saya enggak juga, Bu. Enggak. Oh. Ya. Yang percaya ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Waktu ini pengalaman ya, waktu di saya postdoc ya, waktu di Jepang. Percaya nggak percaya sih, tapi mereka ketika kan kalau di sana kan ada waktu nge-lab-nya, ada waktu yang istirahat lah gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu. Nah, ketika ngobrol-ngobrol itu mereka menanyakan, kamu golongan darahnya apa gitu ya. Oh, kenapa memangnya? Saya bilang, enggak, golongan darahnya apa katanya. Golongan darah saya A gitu, saya golongan darah saya A. Oh, katanya, wah kita bisa berteman nih, katanya mereka seperti itu. Lah, memangnya kenapa? Saya bilang, ya di sini kita kalau golongan darah B, ini mohon maaf ya golongan darah B ya, golongan darah B kita nggak mau berteman sama golongan darah B, seperti itu ya. Kenapa gitu? Ya pokoknya nggak mau berteman kan. Kalau kami golongan darah, jadi sebut-sebut satu-satu, kalau saya golongan darah ini, jadi masing-masing itu menyebutkan golongan darah yang masing. Gitu ya. Ternyata ya ini, jadi ada kayak golongan darah A itu bisa berteman dengan golongan darah apa saja gitu ya, golongan darah AB bisa berteman dengan golongan darah apa saja. Memangnya kenapa gitu dengan golongan darah menentukan ya kamu mau berteman atau tidak? Ya katanya itu sangat mempengaruhi jenjang karir atau hubungan persahabatan ke depannya gitu. Malah mereka ada menceritakan pekerjaan-pekerjaan tertentu di Jepang itu ditentukan dari golongan darah seseorang. Gitu. Jadi misalnya waktu itu ada yang kerjanya yang khusus mengoperasi ya, jadi tikus kecil dioperasi, jantungnya diikat, pokoknya yang seperti itu tuh diberikan kepercayaan adalah untuk orang yang bergolongan darah AB. Karena mereka menganggap orang golongan darah AB itu ya itu teratur, kemudian rapi, sesuai SOP gitu ya. Jadi golongan darah AB itu tuh yang melakukan itu. Nah, kalau golongan darah lain suruh kerjain itu ya macam-macam. Ada yang mencitnya mati, ada yang mencitnya apa gitu ya. Pokoknya beda-beda aja hasilnya. Sehingga untuk pekerjaan itu hanya diberikan ke golongan darah AB. Nah, seperti itu gitu, saking mereka percayanya banget gitu ya dengan golongan darah tersebut gitu. Dan pengaruhnya. Saya sempat browsing juga di jurnal, ternyata ada yang melakukan penelitian apakah benar tuh ada hubungannya antara golongan darah sama personality seseorang. Nah, mereka ternyata menyimpulkan bahwa sebenarnya ya tidak ada hubungan gitu ya antara golongan darah seseorang dengan personality gitu. Jadi walaupun misalnya orang menyamakan atau iya benar ya perasaan saya itu golongan darah AB nih, memang saya memang orang mikir nih, orang cerdas gitu, seperti itu. Nah,
bisa jadi kalau sudah tahu dari kecil itu seakan-akan apa ya, personality-nya itu dibentuk dari suatu pemikiran yang sudah ada. Padahal sebenarnya kan banyak hal yang mempengaruhi personality seseorang, termasuk lingkungan, cara berkomunikasi, cara bertemu dengan orang, gitu ya, itu sangat ada hubungannya lah seperti itu ya dengan personality. Jadi tidak begitu direct genetik karena golongan darah ini yang mempengaruhi personality seseorang. Tapi nanti siapa nih yang punya teman orang Jepang gitu ya, coba aja ditanya nih. Kalau waktu itu di grup saya itu seperti itu gitu ya, jadi sampai saya tahu sendiri aja. Maksudnya ya ini segitunya gitu ya, sampai mereka menilai seseorang itu berdasarkan golongan darah. Nah, oke ya. Selain tadi yang golongan darah gitu ya, ada golongan darah A, B, dan O. Ini ada lagi sebenarnya golongan darah ini kita kenal sebenarnya antigennya itu D. Ya. Jadi kan ada A, B ya, kemudian ada yang kedua-duanya, ada yang tidak punya atau O. Nah, ada lagi antigen yang kita temui di permukaan sel darah merah itu sebenarnya namanya antigen D. Tapi orang lebih mengenalnya dengan istilah resus ya. Resus. Dengan istilah resus. Nah, kalau yang resus ini pilihannya kalau kita punya antigen D ini maka disebut resusnya positif. Kalau kita tidak punya antigen D ini maka disebutnya adalah resusnya negatif. Ya, jadi ada resus positif dan ada resus negatif. Ya. Nah, pada umumnya gitu ya, orang Asia itu dia beresus positif. Jadi kalau orang Asia ada nggak ya? Nih, orang Asia ya pada umumnya adalah beresus positif. Kalau kalian lihat di sini di grafik, saya nggak perlu nanya di sini, pasti sebagian besar pasti resusnya positif. Ya, kalau kalian lihat di grafik ini, yang Asia itu yang kuning ini ya. Nih, resus positifnya banyak sekali ya, hampir 99%. Yang resus negatifnya itu paling 0, sekian ya persen, 1% atau 2%, sangat-sangat sedikit. Kalau dibandingkan sama yang orang kulit putih atau Eropa, ya mereka yang resus negatifnya sangat besar, sangat banyak ya, 20 hampir 20%. Nah, permasalahan itu bisa terjadi jika ada pernikahan antara orang yang berbeda resus. Resus positif dan resus negatif. Berbeda gitu ya, pernikahan terjadi misalnya laki-laki dan wanitanya resusnya beda. Kalau resusnya sama ya nggak masalah ya. Resus positif sama resus positif nggak masalah. Resus negatif sama resus negatif nggak masalah. Cuman yang dipermasalahan itu kalau ada resus positif dan resus negatif menikah. Terutama jika yang perempuannya itu adalah resus negatif. Kalau prianya resus positif nggak masalah, ya. Tapi kalau perempuannya resus negatif ini bermasalah. Permasalahannya apa? Itu permasalahannya kita sebut sebagai ini ada istilahnya. Nah, hemolytic hemolytic disease of the newborn ya, HDN. Jadi permasalahannya jadi seperti ini ya, saya balikin ke gambar tadi ya. Nah, jadi ketika ibunya resusnya negatif ya, ibunya resusnya negatif nih, kemudian hamil ya, karena bapaknya resus positif kan berarti ada kemungkinan anaknya resus positif ya, ya. Jadi ada kemungkinan anaknya resus positif. Nah, ketika anaknya resus positif ya, maka kan tubuh si ibunya ini terpapar kan, atau bukan terpapar, mengidentifikasi ada antigen lain nih di tubuh dia gitu ya. Wah, ada antigen D nih, ada senyawa antigen D di tubuh dia. Nah, tubuh kita itu berespon. Kalau ada senyawa antigen tentu akan menghasilkan antibodi ya. Maka tubuh akan membentuk antibodi nih
tubuh akan membentuk antibodi yang akan mengenali si antigen D ini. Ya. Jadi pas kehamilan pertama itu adalah pemaparan antigen buat si ibu. Ya. Nah, kemudian ketika si ibunya hamil lagi yang kedua, kehamilan yang keduanya inilah yang nantinya akan berbahaya. Kenapa akan berbahaya? Karena di tubuh ibunya sudah terbentuk nih antibodi yang mengenali antigen D ini. Akibatnya antibodi ini akan menyerang si bayi dan menyebabkan terjadinya keguguran. Ya, bayinya nggak akan berkembang karena sel darah merahnya dihancurkan terus oleh si antibodinya. Itu. Ini ya. Nah, berarti kalau orang laki-lakinya Asia nikah sama orang bule gitu ya, berarti ya harus hati-hati nih. Karena ada kemungkinan orang bule, orang kulit putih itu ini ya resusnya negatif. Tapi kalau perempuan kita yang orang Asia nikah sama orang bule nggak apa-apa, nggak masalah. Karena biasanya kita Asia itu udah resusnya positif ya, yang laki-laki yang resus negatif ya nggak masalah. Dan yang mengandung kan ibunya ya, yang perempuannya bukan yang laki-laki. Gitu. Oke, ya itu. Jadi take home message-nya apa? Yang wanita nggak apa-apa nikah sama bule gitu ya. Oke, hati-hati aja ya kalau misalnya kalau berbeda resus ya, karena ada kemungkinan kehamilannya mengalami keguguran di kehamilan kedua kalau misalnya ibunya resusnya negatif ya. Ada yang mau bertanya? Ini? Ibu saya izin bertanya, Bu. Ya, enggak. Kan ini kalau yang resus incompatibility itu yang dicontohkan hanya untuk yang dari ibu hamil ke anaknya. Nah, kalau misalnya yang transfusi gitu, apa ada ini nggak Bu, kayak jadinya gimana gitu? Kalau misalnya yang ABO tuh atau sama aja kayak yang ABO gitu, jadi kayak sama. Kalau transfusi kan diusahakan sama sekali tidak boleh ada yang diusahakan golongan darahnya sama ya, Marta ya. Oh ya, Bu, berarti sampai ke yang resus sekalipun harus positif nih. Bisa ya, karena itu dikhawatirkan kalau misalnya berbeda akan membentuk antibodi. Karena kalau yang resus ini dia nggak ada antibodi. Jadi ketika seseorang itu, misalnya dia resus positif, tadi saya lupa nampilin ya. Jadi seseorang itu kalau resus positif ya udah dia sebenarnya di tubuh kita tuh nggak ada antibodi resus sebenarnya. Ini, jadi antibodi resus itu sebenarnya dalam sistem normal itu nggak ada, kecuali ketika seseorang itu terpapar baru terbentuk antibodi. Beda kalau dengan golongan darah A, terhadap tubuhnya. Lalu kalau resus enggak, jadi secara normal sebenarnya nggak ada antibodi. Jadi kalau beda resus nggak masalah. Cuma khawatirnya berikutnya itu akan terjadi reaksi. Jadi sebisa mungkin kalau orang transfusi darah itu adalah yang segolongan darah dan resusnya sama. Karena kalau golongan darah suka ditanya ya, kalau transfusi darah atau donor darah, golongan darahnya apa, resusnya apa. Ya, apa ya? Ya Bu, baik Bu. Terima kasih Bu. Yuk, Cut Diva. Ya Bu, izin bertanya Bu, yang resus tadi. Kalau misalnya itu kan tadi itu kemungkinannya mengalami keguguran di kehamilan kedua karena positif, ibunya negatif. Ada kemungkinan nggak Bu kalau misalnya si kandungannya itu bertahan lama dan anaknya lahir gitu. Terus kalau misalnya berhasil melahirkan gitu, itu tuh apakah nanti itu akan ada efek ke depannya kalau misal mungkin jadi sesuatu sama anak atau ibunya, itu gimana ya Bu? Ya, nah ini juga ya waktu itu ada itu orang di mana darahnya itu punya antigen yang bisa mengikat si ini nih. Nah ini kan kalau yang ibu hamil ini kan yang ibu negatif ini permasalahannya itu adalah terbentuknya antibodi ini ya. Ya, jadi saya pernah nanti saya tayangin deh, saya punya videonya. Nah ada satu orang ya
di dunia ini gitu, di mana di serumnya itu, di serum darahnya itu, dia punya antibodi yang mampu mengikat antibodi resus ini, sehingga antibodi resus ini tidak menyerang sel darah merah dari anak ini. Sebenarnya kalau menyerang sel darah merah kan sel darah merah mati, rusak kan gitu ya, sehingga si anak nggak bisa berkembang karena kan sumber oksigen, aliran darah itu kan dari situ ya perkembangan anak itu. Jadi, nah, jadi ada bapak saya lupa. Jadi dia antibodi di tubuhnya itu mampu menyerang antibodi ini. Akibatnya antibodi si ibu itu tidak menyerang sel darah merah anak, sehingga anaknya bisa tumbuh dan melahirkan ibunya ya. Saya coba cari videonya ya. Jadi ada ya antibodinya. Jadi saya kurang tahu apakah orang di luar sana mengembangkan antibodi terkait itu atau tidak, karena ini apa ya sifatnya sifatnya apa ya? Antibodi monoklonal ya kalau misalnya mereka mau mengembangkan ini nggak usah di-escape. Saya cari videonya. Oke. Tunggu saya besarin dulu ya. Share. Nggak bisa video. Nggak bisa share video. Nggak bisa share suara. Oh, share soundnya. Oke, ini ya saya coba tayangin ya. Now say, oh, good girl, this one. Good girl, eh? Well, my life was saved with blood transfusion way back in 1951. Where I'd seen 13 units of blood saved my life from some unknown donor. So I said I'd become a donor when I turned 18, and so 2 days after I turned 18 I made my first donation, which was the earliest you could donate in those days, and 62 years later I'm making my last donation. Giving anti-D antibodies to pregnant women with negative rhesus status prevents the appearance of maternal antibodies and thus provides protection during any subsequent pregnancies. So many women had miscarriages up until in the past. Yeah, it's almost unheard of now. Yeah. People like you. Ya, jadi ini videonya ini terkait tentang dia hari terakhir gitu ya bisa mendonorkan darah. Karena mendonorkan darah itu juga ada batas maksimal usia ya, di mana orang itu boleh mendonorkan darah. Jadi ini hari terakhir dia mendonorkan darah itu, terus orang-orang yang pernah diselamatkan gitu ya dari darah yang diberikan oleh ini si bapak ini itu sambil bawa anaknya gitu, ini anak-anak yang berhasil dia selamatkan gitu ya dengan donor darah yang dia berikan. Banyak ya, bayang tadi 60 tahun gitu ya sudah mendonorkan darahnya dan sudah menyelamatkan sampai 3 juta gitu ya.
Itu jadi mungkin gitu ya kalau misalnya ditanya, tapi saya kurang tahu karena kejadiannya di Indonesia sangat masih belum, ini kok nggak bisa di escape ya, masih jarang gitu, jadi sehingga tidak mungkin tidak seheboh yang ini kali ya, nggak bisa di escape misalnya. Oke gitu ya, tadi siapa yang nanya? Saya enggak. Iya, Tapi kebayang. kalau obatnya secara langsung ya, setahu saya untuk obatnya kita nggak ada, pasti kalau mau mendesain paling obatnya ya monoklonal antibody yang langsung ke arah yang berikatan ke antigennya. Ini saya nggak bisa escape. Oke. Cut ya tadi yang nanya ya. Iya, Kebayang ya, terima Cut kasih ya? Bu. Ya, kebayang Bu. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke arah bagaimana sih kita mendeteksi golongan darah itu. Nah, kita mendeteksi golongan darah itu dengan cara memaparkan antibodi sebenarnya ya. Jadi untuk mendeteksi golongan darah itu tadi kan saya sudah nah, tadi kan kita udah tahu ya kalau misalnya antigen itu ada di permukaan sel darah merah, jika dia antigen A, maka seharusnya dia kan akan terdeteksi oleh antibodi A, gitu ya. Tapi di dalam tubuh kita punyanya anti B, gitu kan, gitu. Benar ya? Ingat ya? Nah, jadi sama kayak prinsipnya reseptor sama ligannya itu konsepnya sama. Untuk mendeteksi ini juga kita juga sama gitu ya konsepnya. Jadi ketika antibodi ini berikatan sama ligannya, antigennya ini, itu akan menyebabkan terjadinya kerusakan sel. Sel jadi lisis, sel jadi mati. Nah, itu kita bisa mendeteksi antigen A dengan menggunakan antibodi A. Benar ya? Nah, karena itu di lab itu ada botol penguji antigen antibodi ini. Yang pertama ini ada anti-A, ya, berarti dia mengandung antibodi A. Kemudian ada anti-B, berarti dia mengandung antibodi B. Ya, kemudian untuk resus tentu kita punya anti-D, ya. Oke. Nah, biasanya itu di platnya itu kita tetesin darah 1, 2, 3, minimal 3 ya. Ada yang 4 gitu. Kalau 4 untuk sebagai kontrol boleh. Nah, biasa orang buat 3 gitu ya. Nah, diteteskan tuh pertama, yang di pertama ini selalu yang diteteskan itu adalah anti-A-nya. Ya, antibodinya. Yang kedua diberikan anti-B-nya. Ya. Yang ketiga diberikan anti-D. Anti-D itu yang tadi untuk menentukan resus ya. Ya. Nah, jika sel darah merahnya itu mengandung antigen A, maka terjadi reaksi kan? Ya kan? Terjadi reaksi kan? Jika terjadi reaksi, maka yang terbentuk adalah gumpalan-gumpalan. Kalau tidak terjadi reaksi, dia akan biasa aja. Tidak terjadi gumpalan-gumpalan. Oke? Nah, saya punya sampel nih sekarang ya. Plat 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 plat nih. Ya. Nah, menurut siapa ya? Klik nanti ini. Aduh. Menurut siapa ya? Marini Antikasari. Iya, Untuk yang plat 1, orangnya golongan darahnya apa ya? A bukan, Kenapa A? karena waktu dikasih anti B itu
dikasih anti B menggumpal berarti dia berinteraksi sama apa? Berarti sama anti antigen B. Kalau dia berinteraksi sama antigen B, berarti antigen B ada di golongan darah apa? Oh, berarti B ya, Bu? Oke, kita simpan ya. Jawabannya ya. B. Oke, makasih. Lisa. 2. Oke. Chlamydia, Budi Kusuma. Yang 3. Iya, Bu, yang 3 berarti AB. A, B. Alfitri, yang keempat? Yang keempat berarti, oh ya Bu. Ya, oh, ya. Nah, ngerti ya? Gitu ya. Jadi prinsipnya seperti itu, ya. Jadi kalau antibodi A, tentu dia akan menyerang antigen A. Gitu. Jadi kalau ada interaksi, berarti di sel darah merahnya itu punya antigen A. Kalau punya antigen A, berarti dia adalah golongan darah A. Ya, kalau antibodi B, kemudian ada penggumpalan, berarti sel darah itu punya antigen B. Ya, ya. Oke. Jadi kalau ini kalian nanti lihat di slide-nya penjelasan tadi yang udah saya jelaskan tadi ya. Yang ini B, yang ini A, karena kan yang menggumpalnya adalah yang golongan darah A, ya. Kemudian tadi mana ya? Ini nanti penjelasannya kalian silakan cek, kurang lebih sama seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, ini golongan darah B, ya, karena penggumpalnya adalah B, ya. Yang ini AB, kemudian ini adalah O, ya, karena tidak ada antigen yang terbentuk, ya. Jadi ini silakan kalian nanti lihat sendiri ya di slide. Nah, itu cara melakukan pengukuran sel darah, mendeteksi golongan darah. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Terkait, Mau bertanya, Bu. Ya, boleh. Kalau yang untuk cek resus itu kan pakai anti-D. Berarti kalau misalnya resusnya positif, itu terjadi penggumpalan ya, Bu, di samping? Iya, iya. Sama. Konsepnya sama, ya. Ya. Ini ada video ya, saya tayangin lagi videonya. Kemudian bisa ditayang. Saya coba ya. Nah, di sini nanti kalian bisa lihat pelaksanaan penentuan golongan darah secara keseluruhan ya. Tadi itu kan saya sampling aja. Contohnya hanya A dan B aja, nggak ada resusnya. Kalau yang ini nanti ada kontrolnya, Jadi untuk melihat bahwa yang menggumpal itu benar-benar ada sel darah merahnya. Ya. Hi, my name is Jordi Filbert. Jadi gue adalah seorang content creator dan streamer Valorant. Kelihatan nggak slide-nya? Jadi semenjak kelihatan nggak yang saya tampil? Kelihatan. Kelihatannya? Saya tulisin ya. Ini cara mereka melakukan pemeriksaan golongan darah ya. Nih, jadi kalian lihat ada anti A, anti B, anti D, dan kontrol. Jadi kontrol ini hanya pelarutnya saja. Jadi hanya untuk mengontrol bahwa benar kalau terjadi penggumpalan itu bukan karena pelarut yang digunakan untuk melarutkan antibodi, tapi karena reaksi dengan sel darahnya. Nah, jadi mereka udah teteskan tadi sesuai dengan ininya, kelompoknya, antibodinya, dan darahnya ya. Selalu seperti ini urutannya ya, anti A dulu, B, kemudian D, dan kontrol.
Nanti kalian tentukan ya, kira-kira nih golongan darahnya apa nih, ya? Kurang lebih satu. Oke. Nah, gambar nih. Talia, Faustina, kira-kira golongan darahnya apa nih? Golongan darahnya golongan AB resus positif. Ya, ya. Gitu. Nah, kan kalian lihat kalau di sini kontrolnya kan nggak ada apa-apa ya. Jadi mengkontrol itu memvalidasi bahwa penggumpalan yang terjadi itu ya benar interaksi dengan antibodi yang kita teteskan dengan darahnya. Jadi bukan karena pelarut yang digunakan untuk melarutkan antibodi. Kan biasa encer ya. Ya, oke. Jadi ini ya golongan darah seorangnya ini adalah antibodi golongan darah A, B, resisnya positif. Oke, tuh ya. Oke, seperti itu. Ada yang mau bertanya? Ibu, saya izin bertanya lagi, Bu. Yuk, enggak. Ini Bu, yang terkait golongan resus di janin gitu. Nah, itu untuk memastikan ngeceknya itu gimana ya Bu? Kalau misalnya kalau dari tadi yang kalau laki-lakinya atau ayahnya itu udah positif kan baru kemungkinan. Nah, untuk memastikan dari resus dari janinnya itu caranya gimana? Itu saya penasaran. Bisa ngambil cairan itu, cairan apa tuh namanya? Omnion, cairan kehamilan tuh, aduh saya lupa namanya. Bisa diambil ya? Kok jadi saya lupa ya. Jadi genetik seseorang, anaknya golongan darahnya apa ya, genetiknya itu bisa diambil dari cairan, kok jadi lupa saya. Cairan rahim itu apa sih? Ketuban ya, kurang lebih seperti itu ya. Saya nama ilmiah apa jadi lupa ya. Omnion, lupa saya. Jadi bisa diambil dari cairan itu, ya. Jadi bisa dideteksi anak itu genetiknya apa, jadi golongan darahnya apa, bisa ketahuan di situ. Bisa diketahui secara genetik. Jadi itu juga orang lakukan kalau misalnya dia beresiko kerusakan genetik ya. Jadi pengen tahu anaknya nanti ketika mau lahir ada kelainan genetik atau tidak. Jadi orang bisa mendeteksi sebelum anaknya besar dan bisa memutuskan apakah akan diteruskan kehamilannya atau tidak, berbahaya atau tidak. Jadi bisa diketahui dari situ. Ya, Talia ya. Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Nah, biasanya tuh kehamilan pertama gitu ya, kan anaknya ketika lahir kan biasanya nggak ada masalah tuh, lahir normal, terus dideteksi dia ternyata resus positif. Nah, berarti pas kehamilan kedua itu harus hati-hati. Nah, biasa langsung dicek gitu anak yang sedang dikandungi itu dia golongan darahnya apa. Gitu. Tapi biasanya kalau orang tua yang tidak aware itu gitu ya di kehamilan keduanya. Tapi kegugurannya biasanya di kehamilan kedua ya, bukannya pertama. Kalau pertama itu kan dia belum terdeteksi, belum terpapar, jadi belum ada antibodi yang menyerang bayinya. Di kehamilan kedua baru dia mengalami komplikasi tersebut. Ya, Talia ya. Iya, Bu, sih, makasih. saya lupa nama cairan amnionik apa cairan apa saya lupa. Siapa lagi? Ada yang mau bertanya?
Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya. Sampai sini, nanti minggu depan ya, kita akan membahas terkait transfusi darah. Ya. Nanti di situ kita akan bahas, ini karena ada hubungan dengan golongan darah ya. Nanti orang yang seperti apa sih yang boleh mendonorkan darah dan orang yang bagaimana yang nanti bisa menerima darah. Oke, kalau tidak ada jangan lupa absensi. Kemudian kita ketemu lagi minggu depannya. Oke, mohon maaf ya tadi telat diskusi sama siswanya panjang. Ya, saya tutup ya kelasnya. Sehat selalu semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.